Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang kekuatan berpikir positif agar diri kita bahagia. Jadi, Anda ingin menjadi lebih bahagia, tetapi semua buku dan artikel swadaya, pembicara motivasi, dan pelatih kehidupan di dunia tampaknya tidak dapat membantu Anda. Yah, mungkin itu bukan mereka, mungkin itu Anda. Dan sementara gagasan untuk berpikir diri Anda bahagia mungkin terdengar seperti pesanan yang tinggi, itu benar-benar tidak sesulit yang Anda pikirkan. Langkah pertama adalah mengakui bahwa pikiran Anda kuat dan mereka dapat membuat atau menghancurkan suasana hati Anda. Ini berarti bahwa untuk mengubah apapun tentang diri Anda, termasuk betapa bahagianya Anda harus mulai dengan pikiran Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang berjuang dengan self-talk negatif, pesimisme, atau kekhawatiran, maka video ini cocok untuk Anda. Berikut adalah 8 cara Anda dapat berpikir diri Anda bahagia. Nomor 1. Berpikir positif. Sangat penting untuk memiliki pandangan hidup yang positif. Tetapi terkadang sulit untuk mempertahankan sikap positif ketika Anda sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi inilah masalahnya, jika Anda ingin berpikir diri Anda bahagia, maka Anda perlu belajar bagaimana tetap berpikir positif bila memungkinkan. Itu berarti bahwa bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Anda harus menemukan sesuatu yang baik dalam setiap situasi dan fokus pada hal itu, alih-alih memikirkan apa yang salah. Ini mungkin tampak seperti prestasi yang mustahil pada awalnya, tetapi dengan latihan itu akan menjadi lebih mudah, sampai akhirnya menjadi sifat kedua yang ada pada diri Anda. Nomor 2. Berpikir optimis. Optimisme bukan tentang berpura-pura bahwa semuanya cerah dan baik. Ini sebenarnya adalah keyakinan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dan bahwa hal-hal baik akan terjadi. Ini tentang melihat gelas setengah penuh, bukan setengah kosong. Optimisme benar-benar hanya pilihan yang Anda buat. Ketika Anda memutuskan untuk berpikir optimis, Anda memilih untuk fokus pada apa yang berhasil daripada apa yang tidak. Anda memilih untuk bersyukur, ketimbang marah atau kesal. Anda memilih harapan daripada putus asa. Dan pilihan-pilihan itu bertambah. Nomor 3. Berpikir kreatif. Ketika Anda merasa sedih, mungkin sulit untuk membayangkan bahwa ada cara lain untuk melihat sesuatu, terutama ketika Anda merasa tidak ada yang berjalan dengan benar. Tetapi jika Anda memaksakan diri untuk menemukan cara berpikir baru tentang situasi Anda akan menemukan bahwa itu dapat membantu Anda merasa jauh lebih baik. Jika ada sesuatu dalam hidup Anda yang membuat Anda tidak bahagia, pekerjaan, hubungan, apapun itu, jangan mengubahnya menjadi kebencian terhadap diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, coba pikirkan bagaimana Anda dapat membuatnya bekerja untuk semua orang yang terlibat. Ketika Anda berpikir kreatif, Anda tidak hanya memikirkan ide-ide baru atau berbeda. Anda juga membayangkan kembali cara Anda mendekati masalah Anda. Dan ketika Anda melihat sesuatu dengan cara baru, Anda juga menemukan solusi yang tidak terlihat sebelumnya. Nomor 4. Berpikir dengan sengaja. Berpikir dengan sengaja bukanlah tentang berada dalam penyangkalan atau mencoba mengabaikan pikiran Anda, melainkan tentang memperhatikan cara Anda berpikir. Ini tentang belajar bagaimana berpikir dengan cara yang membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih bahagia. Ketika Anda merasa sedih, cemas, atau tersesat, sangat mudah untuk tergelincir ke dalam spiral pikiran negatif ke bawah. Tetapi jika Anda mulai berpikir tentang apa yang akan membuat Anda merasa baik, dan kemudian mencari cara untuk sampai ke sana, Anda akan menemukan diri Anda bergerak ke arah yang benar dan merasa jauh lebih baik sebagai hasilnya. Nomor 5. Pikirkan meningkatkan pikiran. Ini adalah proses di mana Anda berpikir tentang hal-hal dalam hidup Anda yang mengisi Anda dengan kehangatan, sukacita, dan rasa syukur dibandingkan dengan memikirkan hal-hal yang membuat Anda takut, marah, cemburu, atau sedih. Misalnya, pikirkan tentang sahabat Anda, dan mengapa mereka begitu hebat berada di sekitar. Pikirkan tentang saat ketika seseorang baik kepada Anda dan membantu Anda ketika tidak ada orang lain yang mau. Pikirkan tentang semua cara di mana dunia ini indah dan menakjubkan. Ketika Anda fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup Anda merasa lebih baik bukan hanya karena Anda menghargai semua kebaikan yang Anda miliki.
Tetapi juga karena Anda melatih otak Anda untuk mencari hal-hal ini daripada secara otomatis mencari masalah dan tantangan. Dan ketika Anda melakukannya cukup lama, otak Anda mulai melihat lebih banyak hal positif itu juga. Nomor 6. Berpikir hal yang menyenangkan. Ketika Anda mengalami hari yang buruk, memberi diri Anda kesempatan untuk tertawa adalah cara sederhana untuk mengubah suasana hati Anda, dan itu tidak membutuhkan banyak usaha. Anda tidak perlu keluar dan melakukan rutinitas stand-up komedi atau semacamnya, coba saja lihat sisi yang lebih ringan. Alih-alih membiarkan diri Anda terjebak dalam siklus negatif, cobalah untuk memikirkan apa yang bisa lucu tentang situasi tersebut. Bahkan jika Anda perlu waktu untuk melihat humor dalam sesuatu, mengingat bahwa kita semua memiliki hari-hari buruk akan membantu Anda menjaga perspektif. Nomor 7. Berpikir jangka panjang. Dorongan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau butuhkan saat ini sulit untuk diabaikan. Ini adalah salah satu naluri manusia yang paling dasar, dan itu bisa menjadi motivator yang kuat. Tetapi penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebutuhan akan kepuasan instan ini memengaruhi kebahagiaan jangka panjang Anda. Misalnya, jika Anda membeli sesuatu secara kredit dan tidak langsung melunasinya, maka Anda harus melakukan pembayaran bulanan, dengan bunga, selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan itu bisa menjadi mahal. Ini kemungkinan akan meredam suasana hati Anda juga. Jadi selalu pikirkan bagaimana tindakan Anda hari ini akan memengaruhi hidup Anda dalam jangka panjang. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini yang akan memastikan Anda berada di jalur yang tepat untuk hari esok yang lebih baik? Itu tidak selalu mudah. Tetapi jika kita semua hanya meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan ini sebelum bertindak berdasarkan dorongan hati kita, kita semua bisa jauh lebih bahagia. Nomor 8. Pikirkan kemungkinan dan peluang. Seperti yang dikatakan Henry Ford dengan terkenal, apakah Anda pikir Anda bisa, atau Anda pikir Anda tidak bisa, Anda benar. Ini bukan hanya pemikiran, ini fakta. Studi menunjukkan bahwa semakin Anda fokus pada kegagalan dan masalah Anda, semakin mereka tampaknya menjadi lebih buruk. Tetapi ketika Anda mulai melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan, mereka menjadi lebih mudah untuk dikelola. Hampir tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan, atau berapa banyak kesuksesan yang dapat Anda capai, setelah Anda mulai memikirkan kemungkinan dalam hidup, alih-alih berfokus pada masalah dan rintangan. Itu dia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat dipupuk dan disiram melalui praktik positif. Anda tidak bisa hanya mengharapkan otak Anda untuk mengubah nadanya dan memikirkan pikiran bahagia sendiri. Jika Anda ingin bahagia, Anda harus secara sadar memilih untuk menjadi bahagia. Pada dasarnya, kebahagiaan adalah tataran cita. Oleh karena itu, berpikir diri sendiri bahagia adalah tentang memilih pola pikir yang baik, yang berarti Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda sendiri dengan mengubah cara Anda memandangnya. Itulah 8 cara berpikir yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita bahagia. Semoga video ini membuat kita semakin mampu untuk berpikir secara positif di semua keadaan hidup kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, acungan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, sehingga kami dapat terus membuatnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.